Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang dadakan, yang tidak menunggu sempurna dulu, tapi kita sudah running. Jadi ini mau dulu. Oke. Channel ini menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, termasuk orang-orang yang kita anggap tidak terkenal. Karena orang tidak terkenal itu adalah adalah bagian dari orang-orang yang terkenal. Justru mereka jadi penopang sebenarnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, seorang petualang cewek, seorang perempuan yang suka berpetualang. Dia seorang fotografer juga, videografer juga, dan suka berpetualang. Nah, buat kalian ini kita akan bincang-bincang lebih jauh. Jangan terlalu kaku dong. Ya, lebih dekat lagi sama Kak Ira nih. Iya, betul. Nanti saya akan perkenalkan. Jadi untuk pertama kali kita persilakan dulu ke Ira. Siapa? Perkenalkan namanya dong. Oke, baik teman-teman. Jadi saya adalah Ira. Saya bekerja di salah satu media lokal di Kota Makassar, dan hobi saya lebih sering explore alam sih. Lebih sering healing, cari yang hijau-hijau aja lah kayak gitu. Berarti kalau di chat hijau sih, Mbak. Di ruang tamu saya warna hijau. Tapi yang dominan mata hijau juga Enggak jadi. Oh, jangan. Dominan hijau. Ya, lanjut. Oke, jadi kalau misalkan ke alam kan ke alam kan itu sendiri. Kadang-kadang dengan rombongan juga. Nah, itu kira-kira persiapannya apa? Apa enggak takut? Jadi kalau misalkan saya mau camping misalnya ini Kak di alam, sebelumnya tuh saya ajak teman-teman dulu, tapi kan tahulah teman-teman sekarang kalau diajak 3 hari sebelumnya oke semua nih, satu grup oke semua nih, H-2 hilang 2, H-1 hilang lagi, tinggal 1, pas hari H hilang semua. Oke, udah kita gas aja daripada tidak jalan. Nah, yang saya sediakan itu Kak, pokoknya di dalam satu kerel itu sudah lengkap semua. Ada kompor, ada pisau, ada lampu, ada tenda, matras, sleeping bag, dan ada satu senter listrik yang saya gunakan untuk safety Kak. Baik itu dari orang-orang jahat, ya. Kita nggak pernah tahu kehidupan di hutan, hewan-hewan, ya terutama ular Kak ya. Nah, itu yang paling saya takuti. Ya itu aja sih Kak kalau alat-alat safety-nya ya. Oh ya. Jadi Ira ini kadang-kadang saya lihat videonya juga kan, bukan hanya matras dan lain-lain yang dia bawa, tapi juga meja, kursi dia bawa semua. Properti itu penunjang buat kenyamanan dan keamanan pribadi. Betul. Itu sih untuk supaya lebih bersih aja. Kalau misalkan kita lagi masak makanan di atas meja, kita lagi duduk di kursi kan lebih nyaman Kak. Kan kita capek juga habis jalan, mau dikasih lurus juga kaki. Selanjur lah daripada di tanah kan. Terus jadi kan yang ini kan biasa pemirsa itu bertanya, orang ke alam, termasuk saya kan kadang-kadang kalau ke alam juga kan yang paling khawatir orang tua. Iya. Kalau disayang ya sama orang tua ya, lain lagi kalau tidak disayang. Jadi dia khawatir. Itu sana ada hujan lah, ada binatang lah, ada apa, itu kan ekspektasinya kan berbeda dengan apa kita rasakan. Kita ini bahagia di alam, sementara orang tua itu was-was. Nah, bagaimana meyakinkan? Jadi orang tua saya itu sudah tahu saya suka berpetualang itu sejak SMP Kak. Mama seumuran ya? Maksudnya selevel. Saya dari SMP dimulai gitu kan? Gitu. Kalau dari SD nggak mungkin lah ya. Iya, SMP. Jadi SMP saya PP Kak, pulang pergi bawa bulu saraung. Saraung awalnya. Iya, awalnya. Jadi sendiri belum rombongan. Bertiga teman-teman sekolah. Cuma ditantangin, kamu belum bisa jadi orang pangkep kalau belum capai puncaknya bulu saraung. Oh ya, gas kuy. Pangkep juga Kak. Orang pangkep. Saya juga pangkep. Tapi sudah bulu sarung belum? Sudah lah. Sudah. Oke, berarti bukan orang pangkep kalau belum ke bulu saraung ya. Udah. Belum. Jadi itu yang belum. Tantangan pertamanya itu Kak. Kalau belum ke bulu saraung bukan orang pangkep. Nah, itu kan awalnya PP. PP. Orang tua tanya, "Dari mana?" "Dari mendaki, Mak." "Di mana?" "Di bulu saraung." "Oh, di bulu saraung." "Ya seru." Sama siapa? Sama ini. Dan akhirnya makin kesini orang tua tuh awalnya sih agak ngelarang, tapi pas tahu kalau jalan-jalan kayak gini tuh bisa disalurkan ke YouTube dan menghasilkan, udah jalan apa saja Nak. Gitu aja sih Kak. Oke, jadi menarik sekali karena banyak orang-orang yang sekarang ini
membuat channel YouTube healing dan mereka mungkin ada yang paham tentang bagaimana ilmu alam bebas, apa istilahnya Tom? Survival maksudnya teknik alam bebas. Apa sih bahasa kerennya itu? Kayak gitu lah. Jadi banyak orang itu pas ke alam modal nekat. Nekat. Nah, jadi mungkin dengan adanya podcast seperti ini kita bisa saling mengenal, saling berbagi, mengingatkan satu sama lain. Terus tapi kalau untuk menurut Mbak Ira gitu, pendidikan dasar itu penting nggak sih buat pencinta alam itu? Penting banget dong Kak. Penting banget ya. Karena kan selama ini banyak korbannya rata-rata mereka debutan atau baru awam gitu kan, baru diajak ayo kesini, ayo nggak ada alat, ayo. betul jadi apalagi dia anggota ayo geng ayo geng ayo yang penting bisa foto update story itulah tanpa memperhatikan ketiganya pemburu love. Jadi makanya kan banyak orang itu yang celaka, ada beberapa yang celaka itu dia menghasilkan foto terakhir yang foto di ujung tebing itu jatuh. Itu sudah berapa kali seperti itu? Betul. Paling banyak tuh Kak sih. Selfie terakhir yang tidak memperhatikan sikon. Dia pikir cari spot tapi nggak mikir membahayakan Oke, jadi demikian tadi beberapa diskusi tentang bagaimana pengalamannya Ira jalan-jalan di alam. Begitu bagaimana menyiapkan peralatan, survei lokasi, mengetahui keadaan lokasi sebelum mendaki, kemudian latihan fisik mungkin sebelumnya, kemudian peralatan yang disiapkan harus betul-betul standar. Ya bukan berarti harus bermerek juga, tapi setidaknya standar lah. Jangan juga yang abal-abal, karena kan ini menyangkut dengan keselamatan kita sendiri. Kemudian juga buat teman-teman yang ingin mendaki juga jangan takut, walaupun memang kadang-kadang di lapangan itu kan ada gangguan-gangguan. Iya betul kan. Gangguan, tapi tidak semua juga orang diganggu. Misalkan kayak saya di lapangan itu tidak pernah diganggu, alhamdulillah. Mungkin saya yang mengganggu. Gitu. Termasuk juga hewan liar juga saya belum pernah ketemu. Gitu, karena adalah metode tersendiri yang nanti kita akan bahas di kesempatan sesi berikutnya gitu. Nah, mudah-mudahan ada pesan terakhir. Pesan terakhir Di podcast ini di hari ini misalkan. Pesan untuk teman-teman yang baru mau untuk mencoba di alam bebas. Jadi buat teman-teman yang benar-benar baru nih, benar-benar pemula untuk mau ke gunung, mau ke hutan, cintailah alam dan ingat satu, jangan lupa buang sampah. Kalau misalkan teman-teman ke hutan nih, jangan lupa bawa sampahnya pulang ya. Jangan dikubur, dibakar. Jangan dong. Jangan dibawa pulang. Jangan diikat di pohon. Mending dibawa pulang, buang di kota. Itu aja sih Kak. Oke, jadi cukup. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast ini mau dulu.